Ini cara kita untuk berdakwah ala Rasul kepada secara non-Islam gitu. Untuk tidak seperti tidak membeda-bedakan, tetapi dengan cara melembutkan agar mereka menilai Islam itu dengan hal-hal negatif. Seperti orang-orang Quraisy dulu yang menilai Islam itu adalah teroris, Islam itu anti rasis, anti toleransi, seperti itu. Tetapi yang saya tangkap di kajian Ustadz pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita berdakwah untuk umat-umat yang non-Muslim yang konteksnya itu lebih ke arah mereka mengenal Islam itu dengan secara lembut dan halus gitu. Karena Allah Rasulullah lah yang kita harus tiru untuk mendakwahi mereka, bukan dengan cara kekerasan, apalagi dengan cara membentak-bentak dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam ini gitu. Agama yang paling benar. Nah, pertanyaan saya Ustadz, ada seorang yang bilang bahwa kalau kita masuk ke rumah ibadah non-muslim gitu, itu sama saja kita haram gitu. Makanya kita harus bersuci lagi gitu. Makanya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Ustadz kalau emang seorang muslim diundang misalnya pernikahan karena Kristen, Katolik atau agama-agama lain, mereka menikah di tempat ibadah mereka gitu. Nah, bolehkah kita datang ke pernikahan tersebut dengan dalih kita ingin datang gitu, bukan ingin menginjakan kaki di ibadah tersebut gitu. Gimana Ustaz? Iya. Langsung Ana jawab atau gimana? Tafadhol Ustaz, langsung dijawab saja. Tayyib. Nah, tadi seperti yang Ustadz bilang bahwa dimensi hukum terkait hubungan kita dengan non-muslim itu sebetulnya sangat luas. Harus hati-hati. Seperti pertanyaannya Ukti Dwi ini, kalau Ustadz jawab secara global, itu andai kata ini diupload di media sosial, pasti dibully lagi. Ya, media sosial itu pokoknya salah aja intinya, nggak ada yang dianggap benar. Apalagi kalau sudah beda pendapat itu, Masya Allah, ngeri ya. Nah, begini, kalau pertanyaannya tadi adalah, bolehkah Muslim datang ke pernikahannya non-Muslim yang diselenggarakan di rumah ibadah mereka? Bolehkah? Jawabannya boleh. Satu. Yang kedua, ketika banyak terms dan and condition-nya. Ya, banyak term and condition-nya. TOC-nya banyak. Yang kedua, kalau rumah ibadahnya atau prosesi pernikahannya itu ada ritual ibadahnya, maka tidak boleh hadir. Atau pergi dulu sebentar, kalau sudah selesai sesi ritualnya, balik lagi kalau sudah selesai. Yang ketiga, kalau dengan kehadiran kita itu justru mengesankan, ya Ukti Siti Nuryani. Nah, ini dari Jawa kayaknya ya, namanya Siti. Yang ketiga ya, kalau dengan datangnya Muslim ke acaranya non-Muslim, itu menjadikan ada kesan dukungan terhadap agama mereka, nah, itu jangan datang. Ya, kesan itu jangan, itu ya harus dijaga ya kesan itu. Kalau mengesankan kita mendukung agama mereka, jangan. Sekalipun tidak ada ritualnya. Ya, sama kayak misalnya kita hadir ke gereja, ke amanah di acara misa Natal misalnya. Kok itu menjadikan ada kesan pembenaran terhadap agama mereka, jangan hadir. Tapi kalau sama-sama sudah paham bahwa hadirnya Muslim itu bukan sebagai pembenaran, tapi sebagai toleransi, tidak masalah. Ya kan? Ada term and conditionnya banyak ini. Kemudian yang keempat atau kelima, ya,
kalau dengan kita tidak hadir itu menjadikan hubungan jadi renggang dengan non-muslim, ya, maka wajib kan, hadirnya wajib sebagai sesama manusia. Tapi tentu kata wajib di sini beda dengan kata wajib menurut hukum Islam. Beda ya. Karena yang wajib adalah memenuhi undangannya orang Islam. Kalau undangannya non-muslim tidak ada kewajiban secara hukum agama. Tapi itu kewajiban secara hukum sosial. Kemudian TOC-nya lagi adalah harus hati-hati jangan sampai terpengaruh dengan dengan ritualnya ibadah agama lain, ya. Jangan sampai ada kemudian terbersit pikiran, kayaknya ini agamanya ada benernya deh, ya misalnya seperti itu. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Itu ya, itu dulu sementara. Ukti Dwi. Jadi intinya boleh hadir silakan. Kalau memang itu Ukti Dwi diundang. Kalau nggak diundang ya jangan hadir. Nanti nggak diundang tapi hadir ikut makan prasmanan. Enggak ya.